sering melakukan perjanjian tapi tanpa disadari bahwasannya ada asas perjanjian. Dan mungkin ada juga yang sudah membuat perjanjian berdasarkan pada asas yang berlaku. Ada yang masih bingung mengenai asas perjanjian. Pada kali ini kita akan membahas mengenai asas perjanjian berdasarkan ilmu hukum perdata. Ada 5 asas perjanjian berdasarkan ilmu hukum perdata. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang artinya setiap pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian ataupun mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjian, tulis maupun lisan. Kedua, asas konsensualisme terdapat di dalam pasal 1320 ayat 1. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Jelas menimbulkan kewajiban bagi para pihak dengan adanya kesepakatan. Ketiga, asas kepastian hukum atau fakta sunt servanda terdapat pada pasal 1338 ayat 1. Ini merupakan akibat dari perjanjian bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Yang keempat, asas itikat baik atau good faith terdapat di dalam pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak. Yang kelima, asas kepribadian atau personality terdapat pada pasal 1315 yang berbunyi, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan terdapat pada pasal 1340 berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Tetapi terdapat pengecualian dijelaskan di dalam pasal 1317 dan 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.